Jamban sangat penting dan vital dalam kehidupan kita. Apa jadinya sahabat gali kalau tidak ada jamban? Mungkin kejadian seperti Bapak tadi akan terulang kembali. Nah, sahabat gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Menjaga kesehatan dalam kehidupan kita adalah hal yang penting, karena semua hal positif berawal dari hidup yang sehat. Dengan hidup sehat, kita dapat mewujudkan semua impian kita. Nah, sahabat gali, kali ini kita akan menggali tentang kesehatan, seputar mandi, cuci, dan kakus. Mari kita simak catatan dari saya kali ini. Sahabat gali, coba perhatikan anak-anak itu. Sepertinya sangat menyenangkan ya mandi di sungai dengan air jernih. Tapi, apa air ini benar-benar bersih dan menyehatkan ya? Wah, sepertinya tidak ya sahabat gali. Beragam aktivitas tercampur menjadi satu di perairan ini. Aduh, sepertinya air ini telah tercemar. Sahabat gali, menjaga kesehatan adalah hal terpenting yang harus kita lakukan. Karena dengan sehat, semua aktivitas dapat kita lakukan. Jika kita sakit, semua aktivitas dan produktivitas pun akan terhenti. Beban pun terus bertambah. Tentu sangat penting ya sahabat gali, kita menjaga kesehatan. Salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan adalah air. Air adalah sumber vital kehidupan kita, namun akan menjadi fatal jika kita salah menggunakannya. Air yang kita gunakan untuk mandi, cuci, dan kebutuhan lainnya harus dengan air yang bersih dan bebas dari kuman. Sahabat gali, di sekeliling kita banyak terdapat sumber air. Namun, tidak semua air dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Banyak dari sumber air kita telah tercemar sampah, limbah, dan kotoran, sehingga tidak layak untuk digunakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sumber air serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Sungguh disayangkan, karena alam kita sebenarnya telah cukup memberikan air yang sehat. Sahabat gali, jika kita sembarang menggunakan air untuk kebutuhan kita,
maka penyakit yang mungkin akan datang diantaranya penyakit kulit, diare, bahkan muntaber. Wah, sangat berbahaya sekali ya sahabat Gali. Mulai saat ini, mari kita biasakan memulai hidup yang sehat. Salah satunya dengan menggunakan sumber air yang sehat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sahabat Gali, menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan air yang bersih sangatlah penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah yang berikut ini, kita akan menyimak bagaimana memanfaatkan dan memilih sumber air yang baik bagi kesehatan. Hei, anak-anak, jangan mandi di situ, airnya kan kotor. Ayo pada naik, jangan mandi di situ, airnya kan kotor. Nanti kamu sakit-sakit, gatal-gatal, ya. Ayo cepat naik. Bapak, Oh ya, kok anak-anaknya dilarang mandi? Kenapa, Pak? ini kan airnya kotor, Mbak. Pak, tapi air di sungai ini terlihat jernih. Nampaknya aja jernih, Mbak. Oh. Tapi sebetulnya nggak begitu. Tapi mohon maaf, Mbak dari mana ini? Oh iya, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Iya. Saya Mercy, Pak, dari Gali. Oh, saya Majid. Oh, iya Pak. Jadi Gali dan sahabat Iya. Gali di rumah Oh, sedang iya, iya. membahas tentang kesehatan seputar MCK. Oh, begitu. Kebiasaan masyarakat memang mandi di sungai dan segala kegiatan mandi, cuci itu di sungai. Oh. Yang sebetulnya airnya ini sudah tidak bersih lagi. Oh. Sebab ini ada limbah rumah tangga, bahkan pakai mandi dan sebagainya, bahkan buang air juga di sungai ini. Semua di satu tempat ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, ciri-ciri air yang bersih itu seperti apa ya? Memang untuk sekarang ini air bersih ya relatif Pak ya. Tapi paling tidak air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan apabila dijilat itu tawar rasanya. Oh. Iya, begitu. Kalau Paling ini tidak itu sudah- minimal ya begitu. Oh, kalian di sini sudah berwarna ya Pak Ini ya? berwarna tuh. Bisa dilihat Mbak, sampah dan segala macam itu. Oh. Sehingga anak-anak itu mandi itu seperti bersih. Padahal mereka tuh ya di air yang kotor Mbak. Betul. Mbak, ini kebetulan nih kita sedang membuat sumur. Oh, di sini Ya, ya Pak ini ya? kan ada tokoh masyarakat Oh, nih ya. Bapak perkenalkan, saya Mercy dari Gali Pak. Lagi kerja, lagi sibuk ya Pak ya? Pak, syarat sumber air sumur yang baik itu seperti apa ya? Pada prinsipnya sumber air sumur itu adalah pertama jauh dari limbah ya. Oh. Apalagi limbah rumah tangga termasuk tempat pembuangan dari MCK itu paling tidak 10 meter. Oh, 10 meter ya Pak ya? Kemudian juga ke tempat pembuangan limbah dari sini pun ya harus agak jauh. Oh. Supaya nanti tidak rembesannya nanti balik lagi ke sini. Supaya tidak tercemar sumber Iya, airnya nanti ya Pak balik ya? lagi kan tidak ada artinya. Sahabat Gali, mandi dan mencuci merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak mungkin kita lupakan. Nah, bagaimana mandi dan mencuci yang baik dan benar? Mari kita simak bersama-sama. Sahabat Gali, memilih dan menjaga sumber air agar tetap bersih adalah hal yang terpenting jika kita ingin menggunakan air untuk kebutuhan kita. Misalkan saja sumber air kita adalah sumur, maka sebaiknya kita buat saluran pembuangan air limbah agar tidak menggenang di areal sumur. Selain itu, sumur harus sering kita bersihkan. Sebelum dan sesudah kita pakai, sebaiknya lubang sumur harus dalam keadaan tertutup. Ini untuk menghindari kotoran maupun binatang yang tidak sengaja masuk ke dalam sumur.
Sahabat Gali, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah mandi. Mandi berfungsi membersihkan segala kotoran yang menempel pada tubuh kita. Selain itu, mandi juga dapat mengendurkan syaraf kita yang tegang setelah seharian beraktivitas. Rutinitas mandi sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, dan tentunya menggunakan air yang bersih. Sahabat Gali, pada saat mandi, sebaiknya kita dalam keadaan tertutup di balik bilik kamar mandi. Selain itu, mandi juga harus menggunakan sabun mandi agar kotoran yang menempel lebih mudah hilang. Salah satu penyakit yang akan timbul jika kita tidak mandi secara teratur dan bersih adalah tubuh kita mudah terkena penyakit kulit. Wah, memang seharusnya kita mandi ya, sahabat Gali. Sahabat Gali, rutinitas pokok lain yang harus kita perhatikan adalah mencuci. Barang atau benda yang kita pergunakan sehari-hari harus kita cuci dengan bersih, baik sesudah dan sebelum dipergunakan. Untuk perabotan rumah tangga dan alat makan, sebaiknya dicuci menggunakan sabun. Kemudian kita bilas hingga bekas dan aroma sabun tidak menempel lagi. Selain alat makan, pakaian juga harus kita cuci menggunakan sabun, kemudian bilas dengan bersih, lalu kita jemur hingga kering sebelum kita memakainya kembali. Sahabat Gali, makanan yang kita makan harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai ada kuman yang menempel. Selain dimasak hingga matang, makanan harus kita cuci menggunakan air bersih tanpa deterjen. Nah, sahabat Gali, ternyata menjaga kebersihan dalam rutinitas sehari-hari sangat mudah, bukan? Untuk mengingatkannya kembali, coba sahabat Gali simak sajian berikut ini. Tips bagi sahabat Gali kali ini adalah jika sewaktu-waktu sahabat Gali kehabisan air bersih yang biasa kita pakai sehari-hari dan air yang kita gunakan keruh dan kotor karena kandungan lumpur, maka salah satu cara untuk menjernihkan air tersebut adalah ambil air yang akan dijernihkan lalu masukkan dalam satu wadah. Kemudian ambil tawas lalu hancurkan serta masukkan ke dalam wadah tersebut. Diamkan selama beberapa jam hingga kotoran dan lumpur dalam wadah mengendap. Nah, tawas ini juga bisa berfungsi untuk mengendapkan kapur dalam air. Selamat mencoba sahabat Gali. Nah, sahabat Gali, setelah beberapa jam air menjadi jernih. Ini dia hasilnya. Nah, sahabat Gali, sesuatu yang baik hendaknya dilakukan pada diri kita sendiri sebelum dilakukan pada orang lain dan lingkungan kita. Sudahkah sahabat Gali mandi? Pasti sudah ya. Nah, setelah yang berikut ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara membuat jamban.
Mari kita simak. Sahabat gali, selain mandi dan mencuci, hal penting lain yang harus kita jaga adalah kakus. Kakus sebagai tempat penampungan limbah pribadi atau buang hajat harus kita perhatikan kondisinya. Karena limbah pribadi merupakan kotoran yang mengandung berbagai macam penyakit. Sebaiknya ketika kita membuang limbah pribadi harus pada tempat khusus yang memiliki standar kesehatan. Dan jika di lingkungan kita belum tersedia kakus, maka kita harus membuatnya. Setelah areal kita tentukan, kemudian siapkan bahan yang kita butuhkan, yaitu batu bata untuk lantai agar tidak becek, semen untuk perekat bata, pasir, bambu atau kayu sebagai penyangga bilik, pagar yang terbuat dari bambu, atap untuk penahan panas dan hujan, pipa untuk saluran pembuangan limbah, serta jamban atau kloset. Kita harapkan merubah kebiasaan orang itu menjadi menggunakan jamban dan tempat mandi yang ya lebih manusiawi lah. Oh, bagus sekali ya. Nah, sahabat gali, sisi penting lain yang harus diperhatikan untuk menjaga hidup sehat selain mandi dan mencuci yang benar adalah dengan memperhatikan jamban yang kita gunakan. Nah, masih bersama narasumber kita, saya akan mengajak sahabat gali di rumah untuk menyimak bagaimana cara membuat jamban. Yuk. Lalu Pak, syarat membuat jamban itu apa saja? Tentunya syarat yang paling utama adalah pertama, ya, tempat pembuangan itu harus jauh dari sumber air, seperti tadi sumur. Betul, Pak. Supaya tidak mencemari. Supaya tidak tercemar, Ya, Pak. Ya, jaraknya berapa tuh, Pak? Paling tidak untuk itu 5 meter itu udah minimal itu. Oh, minimal. Harusnya lebih daripada itu. Tapi juga bergantung kontur tanah. Kan ada tanah yang kontur tanahnya lebih kurang padat gitu ya. Agak kontur tanahnya kurang padat sehingga dia akan lebih mudah untuk meresap air. Tahap awal setelah bahan terkumpul adalah membuat lubang penampungan dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter serta berdiameter kurang lebih 1 meter persegi. Kemudian, lubang kita tutup menggunakan bambu atau kayu. Lalu tutup dengan menggunakan tanah hingga rata. Jangan lupa untuk membuat lubang udara dengan menggunakan pipa atau batang bambu. Coba sahabat gali simak grafis ini. Sahabat gali, setelah lubang penampungan kita buat, kemudian pasang jamban atau kloset pada titik yang telah ditentukan. Lalu hubungkan dengan pipa ke arah lubang penampungan. Lantai di sekitar jamban kemudian kita pasang batu bata yang dilapisi semen serta pasir agar tidak becek. Nah, coba perhatikan rangkaian gambar ini. Setelah jamban dan tempat penampungan siap, kemudian kita pasang bilik penutup pada areal jamban. Pada pemasangan bilik, sebaiknya kita buat sirkulasi udara serta pintu yang dapat dengan mudah untuk ditutup dan dibuka. Memasang bilik bambu ternyata tidak sulit. Cukup menancapkan tiang di tiap sudutnya,
Kemudian pasang pagar bambu dan rekatkan menggunakan tali atau paku. Wah, saya jadi tidak tahan ingin membantu bapak-bapak ini bekerja. Nah, setelah bilik terpasang, kemudian kita pasang atap penutup di atasnya. Untuk atapnya, bisa kita gunakan rumbia seperti ini. Wah, jamban telah jadi. Masyarakat di sini tidak perlu buang hajat sembarangan lagi. Ukuran ruang bilik jamban sebaiknya kita buat senyaman mungkin dan harus tersedia tempat penampung air serta gayung. Tempat air bisa juga menggunakan ember. Ukuran bilik sendiri bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, atau paling tidak berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Sahabat gali, setelah jamban terbentuk, hal pokok yang harus kita perhatikan adalah menjaga kebersihannya. Jangan lupa untuk mengganti air setiap saat, serta bersihkan setelah pemakaian. Nah, sudah jadi ya Pak. Ternyata membuat jamban ini mudah ya. Ya, sebetulnya mudah ya, asal ada kemauan. Lebih bagus dari handphone bisa. Tinggal kita buat lebih nyaman, lebih indah mungkin dengan warna, cat dan sebagainya. Oh, betul sekali ya Pak ya. Wah, senang sekali nih Pak, saya bisa tahu cara membuat jamban serta MCK Pak. Saya pamit dulu ya Bapak. Terima kasih atas kunjungannya ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga Bapak. Semoga informasi yang diberikan bisa berguna bagi sahabat gali yang ada di rumah. Tentu yang kita harapkan itu seperti itu. Mari Pak. Mari Bapak. Ya. Ternyata membiasakan hidup dengan cara yang sehat sangat mudah, bukan? Nah, sahabat gali, ternyata membuat jamban sangat mudah, bukan? Untuk mengingatnya kembali, mari kita simak tayangan berikut ini. Sahabat gali, kamar mandi atau kakus memiliki kondisi yang sangat lembab. Tidak jarang, semua kuman dan penyakit berada di sekitarnya. Untuk menjaga agar kita terhindar dari segala macam kuman yang ada, maka sebaiknya jika memasuki kamar mandi atau kakus, kita harus memakai alas kaki seperti sandal dan jangan lupa mencuci kaki serta tangan menggunakan sabun setelah keluar dari jamban. Sahabat gali, menjaga kesehatan adalah cerminan perilaku dan sikap kita terhadap pribadi, lingkungan, dan juga orang lain. Jangan pernah bicara tentang kepedulian jika kita belum bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Jaga terus kesehatan ya sahabat gali dan tetap digali. Gali terus potensi negeri ini,
gali sedalam mungkin.